Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 109. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang yang mendengarkan ucapan dari Feng Sunse, raut wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka tidak percaya bahwa Feng Sunse akan mengatakan hal itu untuk melindungi Xiaoyan. Di sisi lain, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya. Dalam hati juga dipenuhi dengan kejutan. Dia sama sekali belum pernah melihat Feng Sunse mengungkapkan emosi seperti ini, dan Mu Qingluan jelas mengerti kata-kata yang diucapkan oleh gurunya itu. Jika masalah di tempat ini tidak diselesaikan dengan benar, maka kemungkinan pavilion bintang jatuh akan bermusuhan dengan pavilion petir angin, dan lebih parahnya, mungkin kedua pavilion ini akan mengobarkan perang. Tatapan mata dari Mu Qingluan merasa cukup cemburu ketika dia melihat pada Xiaoyan, yang kemudian teringat apa yang diucapkan Xiaoyan ketika berada di pegunungan mata surga saat itu, membuat Mu Qingluan kini bergumam, seorang murid dari teman lama. Siapa sebenarnya teman lama ini sampai membuat guru berani mengucapkan hal itu untuk menentang orang-orang dari pavilion petir angin? Lei Sunse yang duduk di kursi VIP, tatapan matanya melihat dengan penuh kemarahan pada Feng Sunse, kemudian berkata, "Feng Sunse, apa maksudmu dengan semua ini?" Sementara Jian Sunse yang juga cukup tercengang pun, dia berkata, "Feng Sunse, kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Jangan sampai salah langkah." Karena Jian Sunse tahu, jika Feng Sunse sudah membuat keputusan, maka dia tidak akan menariknya kembali. Dan tatapan mata dari Huang Quan Sunse, meskipun dia tidak berbicara apapun, namun dirinya tertawa di dalam hati karena masalah hari ini akan menjadi masalah yang cukup serius. Feng Sunse mengabaikan banyak kegaduhan yang ada di tempat ini. Tiba-tiba saja dia secara perlahan membuka matanya, yang kemudian melihat pada Xiaoyan yang berdiri di udara sambil bertanya, "Kau dan juga dia, apa hubungan kalian?" Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat raut wajah dari Feng Sunse yang dipenuhi dengan emosional. Segera setelah itu, Xiaoyan menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Feng Sunse sambil mengatakan, "Guru dan murid." Feng Sunse menganggukkan kepalanya, kemudian tubuhnya bergerak dan muncul di hadapan Xiaoyan. Tatapan mata dari Feng Sunse ini terlihat cukup lembut ketika melihat pada Xiaoyan, yang kemudian dia berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar. Namun, kau perlu memberiku bukti yang cukup kuat." Xiaoyan segera tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk segel api putih yang ada di dahinya. Segera setelah itu, gumpalan api kecil berwarna putih ini telah muncul di ujung jari dari Xiaoyan. Tatapan mata dari Feng Sunse terlihat cukup terkejut, lalu berkata, "Api tulang dingin." Dia juga menyadari bahwa api ini tidak memiliki pemberontakan terhadap Xiaoyan. Maka dari itu, mungkin api ini memang diberikan secara sukarela oleh Yaolou. Dan ini bisa menjadi bukti yang cukup kuat jika Xiaoyan memang benar-benar murid dari Yaolou. Feng Sunse segera menghirup napas dalam-dalam, lalu dia berkata dengan cukup lirih, "Orang tua, kau telah membuatku kesulitan menemukanmu selama ini." Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan dan juga kelelahan dalam suara Feng Sunse kali ini. Xiaoyan mengetahui bahwa sebenarnya Feng Sunse memang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yaolou. Dan hal itu kemungkinan tidak hanya sebatas teman, bahkan melebihi saudara. Selanjutnya Xiaoyan memanggil nama Feng Sunse, namun orang itu segera melambaikan tangannya. Dia tersenyum pada Xiaoyan lalu mengatakan, "Bocah kecil, kau adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku dengan cara seperti ini. Panggil saja namaku Feng Qian, dan aku tidak akan berbicara tentang hubunganku secara rinci dengannya. Namun jika hari ini kau tidak keberatan, maka kau juga bisa menganggapku sebagai gurumu di masa depan." Xiaoyan buru-buru menangkupkan kedua tangannya pada Feng Sunse. Setelah itu dia berkata, "Murid dari seorang teman lama menyapa guru Feng Qian." Mendapatkan penghormatan seperti itu, Feng Sunse tertawa terbahak-bahak, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Kau bisa tenang hari ini. Serahkan saja semua masalahmu padaku." Setelah mengatakan hal itu,
Feng Xunze pun berbalik dan tatapan matanya terlihat sangat dingin ke arah Lei Xunze. Kemudian berkata, Lei Xunze, aku bisa mengalah padamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, pavilion petir anginmu tidak aku perbolehkan untuk menyentuh Xiaoyan. Lei Xunze terlihat cukup marah. Lalu dia menjawabnya, Feng Xunze, ini adalah masalah antara pavilion petir angin dan juga bocah itu. Jika kau bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan kau akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita. Feng Xunze tanpa ragu-ragu lagi menjawabnya, jika sampai sesuatu terjadi pada Xiaoyan, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengobarkan perang antara dua pavilion. Semua orang yang ada di tempat ini menjadi cukup syok dengan ucapan dari Feng Xunze itu. Bahkan dirinya tidak segan untuk melakukan perang demi bisa melindungi Xiaoyan. Hal itu membuat tatapan mata dari Lei Xunze menjadi cukup gelap dan serius. Kemudian dia berkata dalam hati, sebenarnya hubungan apa yang dimiliki bocah ini dengan Feng Xunze? Kenapa dia sampai melindunginya dengan segenap kemampuan? Setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, Lei Xunze secara perlahan menghirup udara yang kemudian berkata dengan nada suara yang bergema di seluruh tempat ini. Feng Xunze, Xiaoyan secara diam-diam telah mencuri gerakan 3000 petir dari pavilion petir anginku. Bahkan dia juga telah mendapatkan gulungan dari tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah hari ini dikesampingkan, maka pavilion petir anginku akan dipermalukan di masa depan. Ekspresi raut wajah dari Feng Xunze kini cukup terkejut karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan memiliki teknik gerakan 3000 petir. Sementara Xiaoyan yang dituduh sebagai pencuri, dia tidak terima yang kemudian menjawab kata-kata dari Lei Xunze. Ucapan dari Lei Xunze itu terlalu sewenang-wenang. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temukan di luar dataran tengah. Bahkan asal-usulnya saja aku tidak tahu. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa aku adalah pencuri dari gerakan 3000 petir? Sedangkan gulungan dari tubuh ilusi 3000 petir sendiri sudah diambil kembali oleh kepala pavilion utara Fei Tian. Jika kau tidak percaya, tanyakan sendiri padanya. Raut wajah dari Fei Tian kali ini menjadi cukup jelek. Meskipun dia sangat marah, namun tidak berani memberikan serangan secara acak terhadap Xiaoyan yang sudah berada di bawah perlindungan dari Feng Xunze. Lei Xunze akhirnya terdiam untuk sejenak, yang kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Dengan samar, dirinya mengatakan, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan juga pavilion petir angin. Aku pikir kita harus melakukan dengan cara yang lain karena diriku masih memandang wajah dari Feng Xunze, dan biarkan Fei Tian saja yang mengurus masalah ini dengan cara bertarung dengan Xiaoyan. Terlepas dari siapa pemenangnya di antara mereka, masalah ini akan berakhir dan kita berdua tidak akan campur tangan di dalam masalah ini. Bagaimana? Apakah kau setuju, Feng Xunze? Mendengar ucapan dari Lei Xunze itu, Feng Xunze hanya terdiam sejenak, yang kemudian dia melirik pada Fei Tian yang ada di bawah sana. Segera setelah itu Feng Xunze menggelengkan kepalanya sambil berkata, ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan juga Xiaoyan. Menindas yang lemah dan juga yang muda bukanlah sebuah reputasi yang baik. Mendengar sarannya ditolak oleh Feng Xunze, akhirnya Lei Xunze pun berkata, jika begitu, apakah Feng Xunze memiliki saran yang lain? Dan apakah menurutmu pavilion petir angin ini tidak boleh melakukan apapun dan membiarkan Xiaoyan untuk pergi? Jika hal itu terjadi, ini akan sangat memalukan bagi pavilion petir angin, dan aku pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Di kursi VIP, tiba-tiba saja Jian Xunze tersenyum dan dirinya kali ini angkat bicara karena merasa situasinya semakin memburuk. Semuanya, tolong, kita bicarakan baik-baik saja. Kenapa kita tidak melakukan dengan cara yang mudah? Senioritas dari Fei Tian memang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Membuat mereka berdua bertarung adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa kita tidak meminta anggota dari generasi muda saja yang melakukan hal ini? Mendengar ucapan dari Jian Xunze, Lei Xunze menyipitkan matanya, kemudian dia berkata, apakah maksud dari Jian Xunze ini adalah membuat Feng Qing'er bertarung dengan Xiaoyan? Jian Xunze hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya kemudian melihat pada Feng Qing'er yang kemudian berkata, gadis kecil itu bukanlah orang biasa, Lei Xunze.
Sudahlah, kau tidak perlu menyembunyikan apapun. Lee Sun-se akhirnya merenung sejenak, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya kemudian melihat pada Feng Sun-se, setelahnya berkata, karena Feng Sun-se berpikir bahwa Fetian terlalu senior, maka aku akan membuat Feng Qing'er bertarung dengan Xiaoyan. Jika Xiaoyan kalah, dia harus berjanji untuk tidak pernah menggunakan lagi gerakan 3000 petir mulai hari ini dan juga di masa depan. Namun jika Feng Qing'er yang kalah, maka dendam antara Xiaoyan dan juga pavilion petir angin akan dianggap selesai. Bagaimana? Apakah kau setuju? Namun tentu saja, di dalam pertarungan ini ada sebuah larangan menggunakan kekuatan spiritual milik orang lain. Lee Sun-se mengatakan hal itu karena dia mengetahui bahwa di dalam tubuh Xiaoyan ada jiwa spiritual yang sangat kuat. Feng Sun-se ragu-ragu sejenak setelah mendengarkan kata-kata dari Lee Sun-se. Dia juga menyadari bahwa Feng Qing'er memang bukan gadis biasa, bahkan Mu Qingluan bukan tandingan orang itu. Sebelum Feng Sun-se membuat keputusan, tiba-tiba saja Feng Qing'er segera naik ke arena pertarungan, yang kemudian tatapan mata cantiknya melihat pada Xiaoyan, lalu berkata, aku Feng Qing'er dari pavilion petir angin. Xiaoyan, apakah kau berani menerima tantangan ini? Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan melihat pada Feng Qing'er. Dia segera tersenyum, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, baiklah, aku menerima tantanganmu. Xiaoyan berani melakukan hal ini karena dia menyadari situasi sulit apa yang dihadapi oleh Feng Sun-se. Terlebih lagi, Xiaoyan adalah seorang murid dari Yalou yang cukup terkenal. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Feng Sun-se cukup terkejut ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan menerima tantangan dari Feng Qing'er. Namun detik berikutnya, ada sebuah kekaguman yang sulit dideteksi melintas di raut wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana caranya Xiaoyan ini bisa diterima menjadi murid dari Yalou. Karena orang tua itu sebenarnya adalah orang yang sangat pemilih. Dan keberanian dari Xiaoyan ini membuat Feng Sun-se yakin bahwa pilihan dari Yalou adalah sesuatu yang tepat. Selanjutnya, Feng Sun-se pun berkata pada Xiaoyan, berhati-hatilah. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, kekuatan dari gadis ini seharusnya sudah berada di tahap Daozong. Setelah dirinya berendam di kolam darah gunung surga dan terlebih lagi bersama dengan kekuatan tempur dari avatarnya, maka hal itu akan membuat kekuatannya jauh melebihi kekuatan Daozong biasa. Jika kau merasa bahwa kau bukan tandingannya, maka kau tidak perlu melakukan bentrok dengan Feng Qing'er. Bakat dari gadis itu adalah sesuatu yang tertinggi di antara generasi muda yang pernah kutemui selama bertahun-tahun ini. Bahkan Mu Qingluan saja memiliki kesenjangan dengannya dan tidak memalukan jika pada akhirnya kalah dari Feng Qing'er. Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan dari Feng Sun-se. Namun setelahnya, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun Xiaoyan mengetahui bahwa Feng Qing'er ini memiliki segala keangkuhan, namun Xiaoyan juga punya harga diri. Dia baru saja bertemu dengan Feng Sun-se. Meskipun orang ini akan melakukan segalanya untuk bisa melindungi Xiaoyan, namun Xiaoyan masih harus menampilkan kekuatannya sendiri supaya dia dihargai oleh orang lain. Dan kali ini Xiaoyan juga akan membuktikan pada semua orang bahwa penglihatan dari Yalou yang membuat Xiaoyan menjadi muridnya adalah sesuatu yang benar. Terutama ini akan dipamerkan pada Feng Sun-se. Xiaoyan kemudian mengepalkan tangannya dan pedang berat yang menjadi ciri khas dari Xiaoyan kini telah muncul. Dia kemudian turun dari udara dan mendarat di arena pertarungan. Suasana di tempat ini menjadi sangat tegang setelah Xiaoyan berhadapan dengan Feng Qing'er. Karena semua orang mengetahui jika nama dari Feng Qing'er telah mencapai puncak dari generasi muda di wilayah utara dataran tengah ini. Tidak ada satupun generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan jika itu merupakan generasi muda dari 3 pavilion yang lainnya. Dan reputasi yang dimiliki oleh Feng Qing'er dianggap sebagai gadis yang kuat. Namun Xiaoyan sendiri juga bukan orang yang bisa direndahkan, karena setelah dia baru saja tiba di dataran tengah ini, sudah mampu membunuh tetua Chen Yun dari pavilion petir angin dan juga Hong Tianxiao, yang kemudian Xiaoyan meratakan klan Hong yang ada di kota Tianbei. Selain itu yang paling mengejutkan, Xiaoyan telah berhasil menghancurkan
formasi 9 penjara petir surgawi dari gabungan 3 tetua dan banyak orang dari pavilion utara petir angin. Dia juga berhasil meloloskan diri dari kejaran Fei Tian. Sesuatu yang ditampilkan Xiaoyan baru-baru ini tidak akan pernah bisa ditampilkan oleh orang lain yang memiliki umur yang sama dengan Xiaoyan. Dan kali ini, dua generasi muda yang memiliki reputasi besar sebenarnya telah berhadapan, membuat semua orang bertanya-tanya siapa yang akan menang dalam pertarungan mereka berdua. Fei Tian yang melihat Xiaoyan dan juga Feng Qing'er saling berhadapan, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek. Dia akhirnya berbalik dan kembali ke tempat duduknya dengan memendam amarah di dalam hatinya. Tatapan mata dari Fei Tian terus melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia bergumam, siapa sebenarnya bocah ini bagi Feng Xunze? Sementara Lei Xunze yang bisa melihat kemarahan dari seorang Fei Tian, dia tiba-tiba saja berkata dengan suara yang samar, kenapa kau harus marah seperti ini? Feng Qing'er itu bertarung menggantikan dirimu dan bahkan membantumu untuk menghindari reputasi yang buruk. Fei Tian kemudian berbicara dengan suara yang cukup serius. Bocah itu terlalu kejam, bahkan tetua Chen Yun telah mati di tangannya. Jangan bilang bahwa kita akan membiarkan saja kelakuan dari bocah ini. Mendengar ucapan itu, Lei Xunze pun memberikan teguran. Jika kau merasa percaya diri kalau kita harus berperang dan memiliki keuntungan terhadap pavilion bintang jatuh, maka aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mendengar ucapan seperti itu, raut wajah dari Fei Tian segera berubah dan dia hanya bisa menggertakkan giginya karena Fei Tian tahu jika pavilion petir angin berbentrokan dengan pavilion bintang jatuh, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, karena sebenarnya pavilion bintang jatuh lebih kuat daripada pavilion petir angin ini. Tatapan mata dari Lei Xunze terus mengamati Feng Qing'er. Dia sedikit tersenyum licik, kemudian berkata, pedang itu buta di dalam pertarungan dan tidak bisa dihindari bahwa seseorang mungkin akan terluka dalam hal ini. Bahkan Feng Xunze tidak akan berani bertindak apapun jika Xiaoyan terluka di tangan Feng Qing'er. Fei Tian cukup terkejut, lalu bertanya, ketua, apa maksudmu? Lei Xunze secara perlahan mengatakan, aku sudah memberikan perintah pada Feng Qing'er untuk menggunakan serangan terkuatnya ketika dia memiliki kesempatan yang bagus. Meskipun bocah bernama Xiaoyan ini telah berada di kelas Daozong, namun dia tidak mendapatkan bantuan dari tubuh spiritual misterius di dalam dirinya. Dan aku yakin bahwa Xiaoyan ini bukan tandingan dari Qing'er. Dia kemungkinan akan cedera cukup parah di dalam pertarungan ini. Mendengar ucapan dari Lei Xunze, Fei Tian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tersenyum dengan sinis. Di arena pertarungan sendiri, tatapan mata dari Feng Qing'er terus melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil membuat Feng Xunze bisa berdiri di belakangmu, namun kau masih terlalu naif jika dirimu berpikir hanya bisa mengandalkan perilaku kejam di pegunungan petir angin untuk tidak memiliki rasa takut di hadapan kita. Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengar ucapan dari Feng Qing'er dan secara perlahan dia mengedarkan doqi di dalam tubuhnya. Sementara Feng Qing'er merasa cukup jengkel dengan sikap dari Xiaoyan yang seolah-olah tidak menghargai dirinya. Hal itu membuat Feng Qing'er kembali mengatakan, berdasarkan pengetahuan yang aku miliki tentang dirimu, tampaknya kau memang seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain untuk menciptakan reputasi bagi dirimu sendiri. Di masa lalu, kau sudah menggunakan kekuatan dari tubuh spiritual itu, dan sekarang kau berlindung di balik Feng Xunze. Apakah kau berpikir hanya dengan mengandalkan mereka bisa membuatmu bertindak dengan cara yang arogan seperti ini? Karena sekarang di tempat ini caramu itu tidak berguna. Mendengar ejekan dari Feng Qing'er, Xiaoyan tiba-tiba saja membuka matanya dan dia melihat tajam ke arah Feng Qing'er sambil tersenyum licik. Xiaoyan mengatakan, tidak terduga, sebenarnya kau adalah gadis yang berisik. Jika kau mempermasalahkan siapa yang telah membantuku selama ini, maka aku juga akan mengatakan yang sebenarnya tentang dirimu. Jika kau tidak memiliki pavilion petir angin atau latar belakang yang lainnya, apakah kau berpikir akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku? Ucapan dari Xiaoyan itu membuat raut wajah dari Feng Qing'er terlihat sangat marah.
dia memelotot, yang kemudian aura yang agung ini telah segera keluar dari dalam tubuh Feng Qing'er seperti gunung Merapi Tante Ernie. Yang kemudian Feng Qing'er pun berkata, "Xiaoyan, yakinlah, hari ini kau akan menyesal mengucapkan kata-kata seperti itu." Xiaoyan hanya tersenyum. Yang kemudian jawabnya, "Aku akan menunggumu." Setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan, kali ini mata cantik dari Feng Qing'er secara perlahan tertutup. Suasana di tempat ini menjadi sangat tegang karena semua orang bisa merasakan niat membunuh yang tajam dari seorang Feng Qing'er. Tiba-tiba saja Feng Qing'er pun membuka matanya, dan saat ini mata dari Feng Qing'er telah berubah menjadi hijau perak yang cukup aneh. Bahkan aura di dalam tubuhnya juga telah meningkat pesat. Badai Doqi segera meletus dari dalam tubuh Feng Qing'er, membuat seluruh arena pertarungan ini bergetar dengan hebat. Namun Xiaoyan masih terlihat cukup tenang ketika menghadapi lonjakan energi dari seorang Feng Qing'er. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Doqi berwarna hijau perak, yang kemudian Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, "Sebenarnya itu adalah Doqi angin dan juga petir." Tidak heran bakat dari gadis ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan, karena dia memiliki 2 Doqi di dalam tubuhnya dan bisa dikendalikan dengan cukup baik. Ketika Xiaoyan baru saja berkata seperti itu, sebuah kain warna-warni tiba-tiba saja melesat ke arahnya dengan sangat cepat. Melihat serangan seperti ini, Xiaoyan tidak berani meremehkan, yang kemudian dia membentuk sebuah segel. Ruang di hadapannya pun segera terdistorsi. Namun kain warna-warni milik Feng Qing'er ini telah menghancurkan ruang terdistorsi yang ada di hadapan Xiaoyan, dan serangan dari Feng Qing'er ini telah meleset kemudian melewati bahu dari Xiaoyan. Melihat hal itu, Feng Qing'er hanya mendengus karena dia tidak menyangka serangannya tidak bisa mengenai tubuh dari Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan bisa merasakan sebuah serangan yang muncul dari arah belakang. Karena itu, merupakan serangan kain warna-warni lainnya dari seorang Feng Qing'er. Xiaoyan segera berbalik, yang kemudian tangannya kini telah meraih kain warna-warni milik Feng Qing'er itu. Kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya bahkan membuat tubuh dari Xiaoyan saat ini telah gemetar. Selanjutnya, Xiaoyan mengeluarkan api berwarna hijau yang dengan cepat menetralkan kekuatan dahsyat yang mengalir melalui kain warna-warni. Xiaoyan dan juga Feng Qing'er akhirnya melakukan tarik-menarik pada kain warna-warni ini, yang kemudian kainnya pun langsung robek. Namun Feng Qing'er segera berteriak, "Dominasi Phoenix warna-warni!" Tiba-tiba saja banyak kain warna-warni yang lainnya kini telah dikeluarkan untuk menyapu dari segala arah menuju tempat Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan pun segera berteriak, "Teknik penguasa gelombang Liu He!" Dalam sekejap saja, putaran dari pedang berat yang ada di tangan Xiaoyan kali ini telah menciptakan sebuah perlindungan yang akhirnya kain warna-warni milik Feng Qing'er itu tidak mampu menembus pertahanan yang diciptakan oleh Xiaoyan ini. Banyak orang yang ada di sekitar area pertarungan cukup terkejut ketika Xiaoyan sebenarnya mampu menahan serangan yang cukup mengerikan dari seorang Feng Qing'er. Dan Feng Qing'er sendiri tidak ingin menyerah. Dia kembali menggerakkan kain yang ada di tangannya. Kekuatan yang besar sekali lagi telah menghantam pertahanan dari gelombang Liu He milik Xiaoyan. Hal itu membuat tubuh dari Xiaoyan saat ini telah ditenggelamkan di arena pertarungan. Meskipun tubuh dari Xiaoyan sendiri telah dipaksa masuk ke dalam tanah, namun Feng Qing'er masih tidak berhenti untuk memberikan serangan. Berbagai serangan dari Feng Qing'er itu masih tidak menyebabkan banyak kerugian bagi seorang Xiaoyan, karena pertahanan dari gelombang Liu He adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Feng Qing'er yang cukup jengkel dengan hal ini, dia pun mengeluarkan fluktuasi Doqi yang cukup besar. Segera setelah itu, banyak kain warna-warni yang tidak terhitung jumlahnya telah melayang di langit. Dalam sekejap saja, hal itu segera membentuk burung Phoenix warna-warni dengan badai Doqi yang besar. Dan kemudian Feng Qing'er berteriak, "Pengorbanan angin petir!" Jari dari Feng Qing'er menunjuk pada Phoenix warna-warni yang ada di kejauhan, dan setetes darah segar kini telah keluar dari ujung jarinya, yang kemudian mendarat di tubuh burung Phoenix ini. Dalam sekejap saja, aura yang cukup agung, liar, dan juga ganas pun bisa dirasakan oleh semua orang dari dalam Phoenix yang diciptakan oleh Feng Qing'er. Selanjutnya, tubuh dari Feng Qing'er terbang ke udara,
Yang kemudian dia berkata, "Jari pembunuh angin." Dalam sekejap saja, sebuah kekuatan yang cukup mengerikan pun kini telah diarahkan pada lubang tempat Xiaoyan berada di arena pertarungan. Burung Phoenix warna-warni segera membuka mulutnya, yang kemudian sebuah cahaya yang hanya seukuran telapak tangan ditembakkan dari dalamnya. Hal itu diiringi dengan suara Feng Qing'er yang bergema di langit. "Xiaoyan, aku akan mencabut nyawamu dengan satu jari ini." Banyak orang yang ada di sekitar tempat ini sangat terkejut, yang kemudian mereka saling berkata, "Jari pembunuh angin itu merupakan salah satu teknik Dao yang paling mematikan dari pavilion petir angin." Feng Xunze yang ada di tempat duduknya segera menyipitkan kedua mata dan raut wajahnya cukup panik ketika melihat Feng Qing'er melancarkan serangan pembunuh seperti ini. Namun Feng Xunze tidak bisa berbuat banyak dan mencampuri pertarungan dari dua generasi muda itu. Saat serangan dari Feng Qing'er akan mengenai tubuh dari Xiaoyan yang berada di dalam lubang, tiba-tiba saja saat ini dari dalam lubang itu telah muncul sebuah api teratai yang cukup indah dan tampaknya membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah api teratai hijau milik Xiaoyan ini bisa menghancurkan serangan yang diluncurkan oleh Feng Qing'er? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Cobral Shop.